Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini, izinkan saya, Nizar Irfan Hayansyah dengan NIM C2401231095 memaparkan seminar hasil dari laporan yang telah kita buat yang berjudul Analisis Pertumbuhan, Reproduksi dan Makanan Ikan Kembung Gepeng Rastrelliger fogni Matsui 1967 yang ditangkap di Selat Malaka. Pada pendahuluan ini, kita memiliki 3 aspek latar belakang. Yang pertama adalah biologi perikanan. Biologi perikanan merupakan cabang ilmu biologi yang berfokus dan membahas khusus mengenai kajian-kajian perikanan yang mencakup 3 aspek utama, yakni pertumbuhan, reproduksi, serta makanan ikan itu tersendiri. Kemudian melihat potensi Indonesia merupakan negara maritim yang rata-rata perairannya itu 97% didominasi oleh daerah atau wilayah perairan, sehingga menunjukkan komoditas ikan yang unggulan. Dan pada laporan kali ini, kita akan berfokus kepada salah satu wilayah perairan yang terdapat di Indonesia, yakni Selat Malaka, di mana pada Selat Malaka tersebut kita memiliki keberagaman spesies. Salah satu spesiesnya ialah ikan kembung gepeng yang akan kita kaji pada seminar hasil kali ini. Untuk metode yang dilakukan, waktu dan lokasi praktikum itu dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2024 hingga 16 November 2024 yang berlokasikan di Laboratorium Biologi Perikanan, ruang kelas MSPI, Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, serta alat dan bahan yang digunakan seperti yang tercantum pada layar presentasi, di mana kita punya alat bahan yang akan mencakup 3 proses analisis yang kita lakukan tadi. Selanjutnya adalah prosedur kerja yang kita lakukan untuk penelitian ikan kembung gepeng. Itu adalah prosedur kerja pertumbuhan, reproduksi, dan makanan ikan. Untuk pertumbuhan, kita akan melakukan pengukuran, peletakan styrofoam, dokumentasi, bedah, hingga penyimpanan sampel. Reproduksi, kita akan membagikan gonad dan melakukan pemburaian, serta analisis perhitungan telur, jumlah telur, lalu dicatat hasilnya. Dan yang terakhir adalah makanan ikan. Kita akan meneliti aspek pembagian lambung dan usus, dan menimbang serta pemburaian, lalu dilanjutkan dengan analisis mikroskop, dan kita akan mendapatkan hasil makanan-makanan si ikan kembung gepeng. Kemudian untuk analisis data yang digunakan, kita juga memiliki pertumbuhan ikan itu digunakan beberapa rumus. Di antaranya ada distribusi frekuensi panjang atau jumlah kelas seperti yang terlihat pada layar. Kemudian ada hubungan panjang bobot, faktor kondisi. Dan pada aspek reproduksi, kita akan menghitung proporsi kelamin, indeks kematangan gonad, fekunditas. Kemudian untuk makanan, kita akan mengkaji indeks propenderance, tumbang tindih, luas relung, ISC, dan panjang usus relatif. Oke, kita masuk kepada hasil dan pembahasan. Pada aspek pertumbuhan, bisa dilihat bahwasanya ikan kembung gepeng Rastrelliger fogni memiliki distribusi frekuensi panjang di selang kelas 166 hingga 245, di mana pada grafik ini menunjukkan bahwa rata-rata distribusi frekuensi panjang itu didominasi oleh selang kelas 216 hingga 225, dengan jumlah frekuensi jantan itu berada di angka 40 dan jumlah frekuensi betina itu berada pada angka 10. Kemudian untuk pola pertumbuhan ikan kembung gepeng Rastrelliger fogni itu sendiri kita bagi menjadi 3 bulan utama, yakni bulan Januari, Maret, Mei, dan total gabungan. Untuk jantan pada bulan Januari menunjukkan distribusi pertumbuhan ikan secara isometrik, yakni pertambahan panjang serta pertambahan bobot dalam keadaan stagnan atau seimbang, di mana seiring bertambahnya panjang juga bertambah bobot. Lalu pada bulan Maret, jantan memiliki pola pertumbuhan alometrik positif, di mana pertambahan bobot itu lebih unggul dibandingkan dengan pertambahan panjang tubuhnya. Lalu pada bulan Mei, distribusi ikan jantan itu menjadi isometrik, di mana ia kembali imbang antara panjang dan bobotnya. Kemudian untuk betina, pada bulan Januari pola pertumbuhannya isometrik, pada bulan Maret juga isometrik, dan pada bulan Mei alometrik negatif, atau pertambahan panjang itu lebih cepat dibandingkan dengan pertambahan berat bobotnya. Lalu dapat disimpulkan, total gabungan 3 bulan, jantan memiliki pola pertumbuhan isometrik dan betina memiliki pola pertumbuhan alometrik. Selanjutnya adalah grafik dari FK total gabungan 3 bulan. FK di sini merupakan faktor kondisi atau hal yang menjadikan ikan tersebut pemontokannya di dalam bulan-bulan tertentu. Nah, di sini terdapat 3 bulan, di mana pada bulan Januari ikan itu mengalami faktor kondisi di angka sekitar 1100, 1000 hingga 1200. Yang mana dengan standar deviasi yang kecil, dengan standar deviasi yang tidak terlalu panjang, menandakan keakuratan dari data faktor kondisi ikan di bulan Januari. Pun di bulan Maret yang menunjukkan distribusi yang menunjukkan faktor kondisinya berada di angka 1000, serta bulan Mei juga di angka 0,6 hingga 0,8. Kemudian selanjutnya adalah grafik HPB atau hubungan panjang dan bobot gabungan ikan total, di mana pada grafik tersebut bisa kita lihat rentan ikan yang berada pada panjang 150 hingga 250 itu memiliki korelasi positif, di mana seiring bertambahnya panjang, tentu bertambahnya bobot ikan juga. Di mana di situ terdapat persamaan hubungan panjang bobot W sama dengan 0,00005 L pangkat 31661, yang artinya setiap satu satuan panjang itu mempengaruhi nilai bobot sebanyak 3,1661. Selanjutnya adalah hasil dari reproduksi. Pada ikan kembung gepeng atau Rastrelliger fogni, kita mendapatkan proporsi kelamin seperti yang tertera pada tabel, di mana X-hit itu pada bulan pertama memiliki angka yang lebih besar dibandingkan dengan X-step, dan pada bulan ketiga X-hit memiliki angka yang lebih kecil dari X-step. Bulan kelima dan total, X-hit kembali memiliki angka yang lebih besar daripada X-step. Hal ini bisa mengindikasikan atau dapat kita simpulkan bahwasanya proporsi kelamin
jantan dan betina itu pada Australorhynchus fogni yang kita kaji itu tidak rata atau tidak seimbang, di mana jantan lebih banyak jumlahnya dibandingkan betina. Lalu ada tingkat kematangan gonad. Nah, dilihat dari grafik terlampir, tingkat kematangan gonad jantan itu didominasi oleh TKG 1, yakni gonad yang berukuran 1 pada selang kelas 148 hingga 158, juga di akhir selang kelas 225 hingga 235. Kemudian untuk selang kelas yang memiliki tingkat kematangan gonad yang bervariasi berada pada selang kelas 159 hingga 169, di mana pada selang kelas tersebut terdapat seluruh kategori tingkat kematangan gonad dari 1 hingga 4. Lalu untuk betina, pada selang kelas pertama itu didominasi oleh TKG 4. Kemudian untuk selang kelas yang paling bervariatif berada pada selang kelas 203 hingga 213. Selanjutnya, dari tingkat kematangan gonad tersebut dapat kita tarik kesimpulan untuk membuat indeks kematangan gonad, di mana indeks kematangan gonad sendiri untuk betina total seperti yang pada grafik terlampir, di mana ia memiliki pola indeks bertambah dari TKG 1, 2, 3, dan 4. Nah, begitupun dengan indeks kematangan gonad jantan, di mana indeks kematangan gonad jantan itu pada TKG 4 bisa kita lihat standar deviasinya yang panjang, yang menandakan persebaran secara meluas atau cakupan yang lebih luas terkait tingkat kematangan gonad pada TKG 4 itu punya IKG rataan yang lebar. Kemudian, grafik selanjutnya adalah hubungan panjang dan fekunditas, di mana setiap satu satuan panjang tubuh mempengaruhi 12,019 angka fekunditas ikan. Bisa kita lihat persebarannya bahwa fekunditas tertinggi itu berada di angka 4 juta, yaitu pada panjang tubuh 150 hingga 200. Pun dengan hubungan bobot dan fekunditas merupakan grafik yang membahas korelasi antara pertambahan bobot tubuh ikan dengan jumlah fekunditas ikan itu sendiri, di mana satu satuan bobot ikan mempengaruhi fekunditas sebesar 3,4912. Lalu ada grafik diameter telur. Pada grafik tersebut kita bisa simpulkan bahwasanya Australorhynchus fogni atau ikan kembung gepeng memiliki pola pemijahan atau pola bertelur total spawner, karena dia hanya memiliki satu puncak bulan pemijahan yang berada di selang kelas 0,09, 0,14. Selanjutnya adalah analisis makanan. Hasil dari analisis makanan. Makanan ikan pada indeks popularian total bisa kita simpulkan bahwasanya ikan kembung gepeng itu makanan utamanya adalah Nauplius sebanyak 76%, lalu disusul dengan makanan tambahannya Pleurostigma, lalu makanan pelengkapnya dan Nitsia dan Nematoda dan lainnya. Kemudian indeks dilihat juga dari indeks popularian jantan dan IP betina. Mereka semua pada grafik ini sama-sama didominasi oleh Nauplius, yang menandakan makanan pokok atau makanan utama dari Australorhynchus fogni ini adalah ikan kembung gepeng. Maaf, Australorhynchus fogni ini memakan Nauplius. Nah, pada tabel luas relung ikan kembung gepeng gabungan dapat kita interpretasikan bahwasannya jantan memiliki angka luas relung berkisar 2,7220 dan betina 2,1761, yang menandakan bahwasannya ikan tersebut, ikan kembung gepeng ini memiliki luas relung yang sempit, yang menandakan bahwasannya ikan ini cukup selektif dalam memilih makanannya. Kemudian tabel 6 tumpang tindih ikan kembung gepeng atau Australorhynchus fogni gabungan bisa kita lihat bahwasannya untuk tumpang tindih jantan dan jantan memiliki angka yang sama, yaitu 1, dan betina juga 1. Namun untuk nilai CH-nya sendiri, tumpang tindih jantan dan betina itu di angka 0,1382. Selanjutnya ada tabel hubungan volume makanan dan panjang tubuh ikan kembung gepeng gabungan, di mana persamaannya bisa kita lihat jantan memiliki interpretasi, yakni tidak terlalu berpengaruh volume makanan terhadap panjang tubuhnya, karena diindikasikan dengan angka negatif 0,000136 serta R-square-nya itu di persentase 2,4. Kemudian betina juga memiliki angka persentase di 0,3, dan jika ditotalkan untuk R-square-nya gabungan jantan dan betina hanya berada di angka 0,27, yang menandakan bahwasannya volume makanan itu tidak terlalu dipengaruhi oleh panjang tubuh. Lalu panjang usus relatif ikan kembung gepeng itu dihasilkan dari perhitungan panjang usus dibagi dengan panjang total yang berukuran 0,54018, yang mana angka 0,5 ini itu berada kurang dari 1, yang mengartikan bahwasannya ikan kembung gepeng itu memiliki karakteristik khusus selayaknya ikan karnivora. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan, bisa skip saja. Lalu untuk kesimpulan, maka dapat kita simpulkan bahwasannya pola alometrik pertumbuhan ikan kembung gepeng itu memiliki pola alometrik positif. Betina itu lebih cepat bertambah beratnya, sedangkan FK itu berada di angka stabil 0,9 hingga 1,1 yang mengindikasikan bahwasannya lingkungannya mendukung. Kemudian untuk reproduksi, rasio kelamin itu tidak sama dengan 1:1 atau dominasi ikan belum matang TKG 1 hingga 2, dan IKG fluktuatif itu di tingkat TKG yang tinggi, yang berarti rasio kelaminnya itu antara jantan dan betina itu tidak seimbang. Kemudian makanan, Nauplius itu menjadi makanan dominan sebanyak 75,9%, dan ikan kembung gepeng itu punya pola feeding habit yang dia fleksibel atau rendah tumpang tindih makanan, juga bersifat karnivora. Misalkan, untuk manajemen, pantau rasio kelamin dan hindari penangkapan ikan yang TKG-nya rendah agar persebaran TKG itu dapat lebih merata. Kemudian untuk konservasi, jaga ekosistem untuk mendukung FK dan ketersediaan zooplankton yang ada di wilayah suatu perairan.
Yang terakhir, lakukan penelitian serta dalami faktor lingkungan dan hubungan fekunitas dengan ukuran tubuh agar dapat melestarikan keberadaan ikan kembung gepeng demi keberlanjutan komoditas perikanan Indonesia. Mungkin cukup sekian pemaparan seminar hasil yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ditemukan salah kata, dan mohon untuk bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.